Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bintang Pamungkas dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran dengan NIM V1323001. Jadi di sini saya ingin menyampaikan materi mata kuliah advertising selama setengah semester ini. Baik, langsung saja kita akan langsung ke materinya. Yang pertama-tama kita akan membahas Integrated Marketing Communication atau yang biasa disingkat AMC. Jadi AMC ini itu adalah sebuah proses strategi bisnis yang digunakan untuk merencanakan komunikasi pemasaran secara menyeluruh. Terus tujuan dari AMC ini apa? Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan kepada konsumen itu bersifat konsisten dan jelas, walaupun itu disebarkan melalui berbagai media yang ada seperti TV, koran, dan lain-lain. Terus setiap bagian dari komunikasi tersebut itu juga harus saling mendukung, baik dalam hal posisi produk, nilai promosi, maupun strategi pemasaran yang dibangun oleh sebuah brand. Selanjutnya itu ada communication pathways. Jadi terdapat 6 jalur utama ya dalam AMC itu, yaitu yang pertama itu ads atau iklan. Jadi iklan ini itu adalah bentuk komunikasi persuasif yang memiliki tujuan tertentu. Biasanya itu menggunakan media berbayar seperti TV, radio, majalah, koran, sampai baliho ataupun billboard. Tapi iklan itu tidak hanya bertujuan untuk menjual produk ya. Iklan itu juga bisa memberikan informasi edukasi dan motivasi kepada audiens. Tujuannya itu adalah untuk membangun persepsi dan perilaku yang sesuai terhadap sebuah brand, layanan, lokasi, topik, atau bahkan isu sosial yang penting. Terus yang kedua itu ada sales promotion. Jadi sales promotion itu adalah metode yang digunakan untuk memotivasi konsumen agar konsumen itu mau membeli produk atau jasa kita. Bentuknya itu bisa berupa cashback, extra reward, poin, loyalitas, diskon, terus promo buy one get one, terus sampel gratis juga. Biasanya ini berlaku dalam jangka waktu tertentu ya, seperti bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan, bahkan yang paling ekstrim itu seumur hidup. Terus yang ketiga itu ada public relation atau PR. Jadi PR ini itu juga dikenal dengan sebutan media relation, community relation, government relation, dan employee relation. Fungsinya ini adalah untuk membangun dan meningkatkan persepsi masyarakat itu terhadap suatu brand. PR ini bekerja sama dengan berbagai pihak seperti stakeholder, jurnalis, pemerintah, sampai organisasi. Terus aktivitasnya itu dapat berupa konferensi pers, terus press kit, distribusi konten, pembangunan brand awareness, sampai menjalin komunikasi yang baik dengan publik. Terus yang keempat itu ada brand visibility atau visibilitas merek. Jadi brand visibility ini itu berfokus pada bagaimana brand kita ini terlihat atau dilihat oleh konsumen tanpa secara langsung kita itu mengiklankan brand kita. Contohnya adalah seperti produk placement, terus hak penamaan, street team, terus identifikasi nilai, sponsorship, event, sampai lisensi. Salah satu contohnya itu adalah seperti McD itu ya, McD itu kan diboikot. Terus mereka itu meresponnya dengan melakukan penggalangan dana untuk Palestina sebagai filantropi dan menjaga citra brandnya. Terus yang kelima itu ada digital platform. Jadi digital platform itu mencakup berbagai media yang menjadi wadah kita ya. Menjadi wadah kita untuk menyampaikan informasi, edukasi, bahkan hiburan. Platform itu mencakup media sosial, email marketing, SEO, aplikasi mobile, dan lain-lain. Yang keenam, yang terakhir itu adalah kontak personal. Jadi kontak personal itu mencakup langsung komunikasi dengan konsumen seperti melalui word of mouth, opini dari pemimpin, terus interaksi di toko, atau bahkan melalui tenaga penjualan, termasuk juga call center, customer service, sampai influencer. Terus pembahasan selanjutnya yaitu adalah message consistency. Jadi itu konsistensi pesan ya. Itu jadi dalam AMC itu ada konsistensi pesan. Konsistensi pesan itu sangat penting karena semua pesan yang dikomunikasikan itu harus sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain, baik itu dalam media,
dalam media kita sendiri, media berbayar, bahkan media yang diperoleh. Terus itu ada 3 jenis media ya. Yang pertama itu adalah outlet media, yaitu media yang sepenuhnya dikendalikan oleh kita atau brand, seperti akun media sosial dan website resmi. Yang kedua itu ada paid media, yaitu media yang kita akses dengan membayar. Contohnya itu seperti iklan di TikTok, iklan di Instagram, atau iklan di Facebook. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah earned media, itu yang mencakup segala bentuk engagement yang diperoleh secara organik seperti like, komentar, dan share dari penonton-penontonnya. Selanjutnya kita akan membahas IMC industri struktur atau struktur industri IMC. Jadi dalam industri IMC ini terdapat 4 peran utama. Yang pertama itu advertiser, yaitu pihak yang memiliki dana atau anggaran untuk beriklan. Yang kedua itu supplier, yaitu pihak yang bertugas membuat dan menyediakan materi iklan seperti desain dan video. Terus yang ketiga itu media, itu yang menyediakan ruang atau itu adalah platform kita untuk menayangkan iklan kita. Yang terakhir yang keempat itu adalah agensi, itu yang bertugas menyiapkan konsep kreatif, mengatur produksi, hingga mencari talent. Terus kita akan lanjut membahas itu adalah the customer journey atau perjalanan konsumen. Jadi itu adalah proses pembelian konsumen. Biasanya itu melalui beberapa langkah ya. Yaitu yang pertama itu adalah konsumen mengenali adanya masalah atau kebutuhannya mereka. Yang kedua itu mencari berbagai opsi atau alternatif produk atau jasa lain misalnya. Yang ketiga itu membandingkan opsi itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Terus yang keempat itu adalah menentukan pilihan akhir. Dan yang kelima itu melakukan pembelian. Selanjutnya kita akan membahas the AIDA model. Jadi AIDA itu terdiri dari awareness, yaitu tahap ketika konsumen mulai mengenal brand. Biasanya itu dengan mereka itu melihat konten yang menarik. Yang kedua ada interest, yaitu muncul saat iklan kita itu mampu membuat audiens tertarik. Terus yang ketiga ada desire, yaitu ketika ketertarikan tersebut mulai berubah menjadi keinginan. Dan yang terakhir ini ada action, yaitu mengarah pada tindakan seperti klik link terus atau melakukan pembelian. Biasanya ini itu dipicu oleh CTA atau call to action. Terus model AIDA ini digunakan untuk memahami alur yang dilalui konsumen dalam sebuah kampanye pemasaran. Terus selanjutnya ada sales funnel atau corong penjualan. Jadi sales funnel ini secara khusus digunakan dalam konteks media sosial ya. Yang pertama itu ada TOFU, yaitu top of the funnel. Ini bertujuan untuk menarik audiens ke website atau akun media sosial kita untuk membangun kesadaran. Tahap ini bersifat umum ya. Terus yang kedua ada MOFU, yaitu middle of the funnel. Ini itu berfokus pada perubahan dari rasa tertarik dari konsumen itu menjadi keinginan untuk memiliki. Yang ketiga itu ada BOFU, yaitu bottom of the funnel. Itu adalah tahap di mana brand itu berusaha menciptakan komitmen hingga konsumen itu mau atau siap membeli gitu. Terus setelah melakukan pembelian itu ada tahap yang namanya brand experience. Itu adalah ketika konsumen itu merasa puas dan mulai merekomendasikan produk-produk tersebut ke orang-orang lain. Selanjutnya atribut model ini menggabungkan dan mengeksplorasi berbagai touch point ya antara brand dan konsumen. Terus sebelum membeli itu konsumen itu biasanya akan mengecek beberapa sumber seperti website, media sosial, terus e-commerce, sampai bertanya kepada orang yang udah pernah beli atau merasakan produk tersebut. Itu mereka juga bisa melihatnya dari TV, radio, dan semuanya itulah. Pokoknya semuanya itu berpengaruh dalam pengambilan keputusannya. Selanjutnya kita akan membahas the IMC planning process, yaitu adalah setiap program atau kegiatan dalam pemasaran itu sangatlah kompleks ya. Jadi peran IMC di sini tuh sangat-sangat penting dalam perusahaan, itu sangat-sangat penting. Terus IMC ini tuh bukan sekedar pelengkap, tapi itu sebuah kebutuhan untuk memastikan semua elemen komunikasi itu berjalan selaras dan mendukung tujuan dari kampanye atau pemasaran kita. Terus struktur integrated marketing communication atau IMC ini itu memiliki struktur yang kompleks tapi sangat penting dalam menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan secara konsisten ya. Jadi kita akan mulai dengan membahas elemen-elemen
utama dalam struktur yang tadi saya bahas. Yang pertama itu ada marketing riset atau riset pemasaran. Itu adalah pondasi awalnya ya. Walaupun ini sifatnya subjektif, tapi riset ini tuh harus didukung oleh data-data yang logis dan terukur. Terus riset ini mencakup 4 area utama. Yang pertama itu konsumen, 2 produk, ketiga pasar, dan terakhir adalah komunikasi. Dengan menggunakan data yang akurat itu, strategi IMC itu bisa dirancang lebih efektif dan tepat sasaran. Terus yang kedua ada strategi segmentasi. Jadi perusahaan itu harus menentukan pasar yang paling menguntungkan untuknya itu pasar apa dan pasar mana. Tapi nggak hanya itu ya, lokasi geografis dan riwayat pembelian pelanggan itu juga harus sangat diperhatikan. Karena dengan memahami segmen secara detail itu, pesan komunikasi itu bisa disesuaikan agar lebih relevan dengan pelanggan. Yang ketiga itu ada budget allocation, yaitu pengalokasian anggaran. Ini dilakukan berdasarkan kombinasi dasar persentase penyesuaian ya. Itu baik peningkatan atau penurunan. Anggaran ini biasanya itu dibagi menjadi 6 strategi utama. Yang pertama itu periklanan, terus promosi, penjualan, visibilitas merek, platform digital, hubungan masyarakat, dan komunikasi personal. Terus semuanya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan ya. Yang keempat itu ada media delivery strategi, yaitu strategi distribusi media. Itu mencakup 2 pilihan, media tradisional seperti TV, radio, koran, dan lain-lain. Terus media digital seperti media sosial, website, aplikasi mobile, dan masih banyak lagi. Tantangannya itu adalah bagaimana kita menjangkau audien itu secara efektif dengan anggaran yang tersedia. Kita bisa dengan memilih salah satu tadi atau kombinasi keduanya. Terus yang kelima itu ada performance matrix. Jadi dalam IMC ini itu diukur melalui pencapaian berbagai tujuan. Setiap kategori itu bisa memiliki beberapa target yang berbeda-beda, seperti volume penjualan, terus pangsa pasar, profitabilitas, dan return of investment atau ROI. Terus evaluasi ini itu penting sekali ya untuk melihat apakah strategi kita itu berjalan sih sesuai dengan harapan kita. Terus yang keenam itu ada metode pendanaan dan alokasi keuangan. Mengalokasikan keuangan itu nggak sekedar menghabiskan, tapi kita harus diarahkan pada tujuan komunikasi merek kita. Biasanya ini mendapatkan porsi yang lebih besar ya dalam anggaran tahunan. Itu juga tergantung pada kategori produk, iklan dan promosi penjualan, terus seberapa sering menjadi komponen terbesar. Yang ketujuh itu adalah estimasi biaya. Jadi ini adalah perkiraan biaya itu mencakup seluruh kegiatan seperti iklan, promosi, PR, dan aktivitas digital. Semua biaya ini harus dikalkulasikan sejak awal agar tidak melampaui anggaran dan tetap mendukung pencapaian tujuan IMC ini. Yang kedelapan itu ada strategi pesan kreatif. Jadi konten yang kita buat itu harus konsisten dengan posisi dan nilai merek kita. Tantangan utamanya itu ya kita harus bisa menjaga pesannya itu agar tetap persuasif dan informatif. Jadi bukan sekedar menghibur aja. Tujuannya itu adalah untuk membuat pesan yang kuat, terus dan tetap fokus dengan identitas merek kita. Terus selanjutnya kita membahas IMC objektif dan budget. Jadi kita itu masuk ke bagian yang sangat strategis. Tujuan IMC dan penyusunan anggaran itu yang pertama itu adalah persetujuan pemasaran. Itu adalah langkah awal dari penyusunan anggaran itu menentukan seberapa besar alokasi untuk tiap kategori seperti iklan, promosi, media digital, PR, dan lainnya. Terus keputusannya ini itu sangat bergantung pada siklus hidup produk, audiens, dan biaya media. Yang kedua itu ada metode pengalokasian anggaran. Itu banyak metode yang bisa digunakan ya. Di antaranya itu adalah pola historis. Itu mengacu pada pengeluaran tahun lalu karena historis ya. Terus yang kedua ada peningkatan tahunan, itu jadi kayak menambah atau mengurangi anggaran secara tahunan. Yang ketiga itu ada rasio industri, yaitu membandingkan belanja iklan terhadap penjualan dalam industri. Yang selanjutnya ada persentase penjualan, itu berdasarkan target penjualan dan laba. Selanjutnya ada jumlah tetap per unit, itu dihitung dari jumlah unit yang diprediksi akan terjual. Dan selanjutnya adalah strategi pangsa pasar.
itu disesuaikan dengan persentase pangsa pasar yang ingin dicapai. Yang ketiga, tujuan IMC model Dagmar. Ini adalah pendekatan yang sering digunakan ya, yaitu D-nya itu defining, A-nya advertising, G-nya goals, M-nya measuring, A-nya advertising, R-nya results. Terus model ini itu terdiri dari tahapan-tahapan seperti awareness, attitude, interest, hingga action. Pendekatan lainnya juga digunakan seperti purchase funnel atau customer journey. Terus yang keempat, ini ada strategi untuk brand baru. Saat sebuah merek atau brand baru itu masuk pasar, perencanaan anggarannya itu harus disesuaikan dengan hasil dari analisis rasio industri. Terus kelima, itu analisis titik impas atau break even point. Itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual agar total pendapatannya itu sama dengan total biaya. Terus setelah break even point dilewati, setiap penjualan itu menghasilkan keuntungan yang sudah memperhitungkan biaya IMC. Misalnya atau yang keenam itu ada media model, yaitu media programatik dan algoritma prediktif yang kini ini banyak digunakan oleh perusahaan besar. Model ini itu membantu dalam pembelian dan penempatan iklan secara efisien, terutama untuk TV dan platform-platform digital. Yang ketujuh itu ada kompetitif plus strategi. Ini jadi strategi untuk menggunakan pendekatan secara agresif, yaitu mengalokasikan anggaran itu lebih besar dari pesaingnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan memaksa kompetitor untuk menaikkan anggaran mereka. Walaupun ini hanya cocoknya itu untuk strategi jangka pendek aja ya. Terus yang kedelapan itu share of media expenditures. Jadi ini itu mengukur persentase total belanja iklan itu di pasar yang dimiliki oleh merek kita. Terus ini itu menjadi indikator kekuatan komunikasi merek kita dibandingkan kompetitor. Terus yang kesembilan itu ada alokasi berdasarkan siklus hidup produk. Jadi ini adalah tahap pengenalan dan pertumbuhan yang memerlukan anggaran besar ya. Jadi saat masuk ke tahap kematangan dan penurunan anggaran, biasanya anggarannya itu dikurangin dan dialihkan ke promosi. Terus yang ke-10 itu adalah alokasi berdasarkan potensi geografis. Jadi wilayah dengan konsentrasi audiens yang tinggi itu akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar karena potensi penjualannya pun mesti tinggi ya. Terus yang ke-11 itu ada alokasi berdasarkan waktu. Jadi dana IMC ini bisa diatur berdasarkan periode tahunan, bulan, bulanan, hingga mingguan. Ini itu juga tergantung dengan skala dan kebutuhan perusahaan ya. Yang ke-12 ada strategi alokasi anggaran. Jadi anggaran IMC ini dibagi secara strategis berdasarkan jalur komunikasi, waktu, target audiens, dan juga potensi wilayah. Tujuannya ini adalah untuk memastikan kalau setiap bagian itu bisa mendukung pencapaian tujuan dari brand kita gitu loh. Yang ke-13 itu ada persyaratan untuk tujuan IMC. Terus tujuannya ini adalah harus memiliki angka, batasan waktu, dan anggaran yang jelas. Tanpa itu, efektivitas strategis itu nggak bisa diukur secara objektif. Yang ke-14 itu ada penulisan tujuan IMC. Jadi tujuan itu bukan hanya untuk pernyataan niat, tapi itu harus konkret, bisa diukur dan direalistiskan. Ini itu akan mempermudah dalam mengevaluasi keberhasilan IMC ya. Yang terakhir yaitu adalah alokasi berdasarkan kategori IMC. Jadi ada 3 faktor utama yang menentukan alokasi dana. Yang pertama itu jumlah audiens yang harus kita jangkau. Yang kedua urgensi untuk menghasilkan penjualan. Terus yang ketiga itu pentingnya kita mempertahankan hubungan kita itu dengan pelanggan lama. Baik, itu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.